John Herdman memilih netral ketimbang Persib ataupun Borneo FC. Dia lebih memilih menonton Persija Jakarta, guys. Walaupun memang berita ini sudah terlewat, namun menarik untuk kita bahas ya. Jadi inti dari beritanya adalah ketika seorang wartawan menanyakan kepada John Herdman, mana yang paling Anda jagokan atau Anda pilih di pertandingan terakhir kemarin ya, di pekan ke-34 Indonesia Super League. Pada saat itu kan kita tahu perebutan atau penentuan gelar juara itu ada di pekan terakhir ketika Persib Bandung dan juga Borneo FC saling masih merebutkan trofi ya. Pada saat itu Borneo FC menang telak ya dengan skor 7-1 melawan Malut United, dan juga Persib Bandung berhasil ditahan imbang oleh Persijap Jepara di kandang ya. Walaupun memang hasil tersebut membuat Persib Bandung tetap menjadi juaranya, guys. Namun uniknya sebelum pertandingan terjadi itu, John Herdman ditanyai oleh wartawan, mana yang akan John Herdman tonton, pertandingan Borneo FC melawan Malut atau pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara ya. Nah, jawaban dari John Herdman ini netral dan juga cukup bagus ya. Dia menjawab seperti ini, guys. Saya tahu ini pertandingan besar bagi Persib. Jadi, sorry guys, gua ulangi ya. Saya tahu ini pertandingan besar bagi Persib, jadi tidak ada tekanan pada mereka. Saya juga tidak akan pergi ke Borneo FC dan memberikan tekanan ekstra pada para pemain mereka, ucap John Herdman. Kemudian dia juga menambahkan, saya akan netral dan membiarkan orang-orang ini bertarung habis-habisan. Tapi betapa bagusnya bagi Indonesia untuk memiliki hari terakhir di mana semuanya diperhitungkan. Jadi saya harus tetap netral. Jadi saya akan menonton Persija, ucap John Herdman. Daripada pertandingan Borneo dan juga Persib, John Herdman itu di pekan terakhir di pekan ke-34 dia lebih memilih untuk menonton pertandingan Persija Jakarta ya. Pada saat itu kalau nggak salah di pekan ke-34 itu Persija menghadapi Semen Padang ya. Nah, kemudian dia juga menambahkan, saya akan pergi melihat Persija, saya akan menonton pertandingan itu, saya akan melihat Hanan lebih dekat. Yang dimaksud adalah Raihan Hanan, guys. Saya ingin melihatnya secara langsung. Itu langkah penting. Ia sudah mengambil langkah bagus. Tetapi ketika pelatih kepala muncul dan Anda tahu Anda sedang diawasi, apakah Anda masih bisa tampil? Ada beberapa pemain lain di Persija yang saya minati. Jadi John Herdman itu selain dia tidak ingin mengganggu fokus dari Persib dan juga Borneo FC, di mana kedua klub ini ya bisa dikatakan lagi sedang ini ya menentukan juara gitu. Jadi John Herdman itu lebih memilih menonton Persija selain untuk supaya netral. Kemudian dia juga ingin lebih dekat melihat secara langsung Raihan Hanan, dan juga katanya di Persija di skuad sekarang John Herdman itu tertarik dengan atau meminati banyak sekali pemain-pemain di Persija. Seperti yang kita tahu ya, di profesional skuad pemanggilan Garuda Calling untuk FMD nanti Juni juga kan banyak pemain Persija yang dipanggil seperti Jordi Amat, kemudian ada Axel Runtukahu, ada Rizky Ridho, ada Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, dan juga kalau nggak salah nggak ada lagi sih, cuma 5 ya. Namun menurut John Herdman masih banyak pemain-pemain lokal kita yang bisa dipantau ya, yang dimiliki oleh Persija gitu. Itulah alasan mengapa John Herdman lebih tertarik menonton Persija daripada menonton pertandingan Persib Bandung dan juga Borneo FC ya. Nah, ini bagus banget sih ya. Bagus banget untuk John Herdman, mengingat mungkin untuk Borneo FC dan juga Persib Bandung sih kan sudah ada beberapa nama yang dipanggil ya oleh John Herdman seperti Mark Klok, Tom Hayet belum dipanggil karena masih kena pelanggaran. Kemudian ada Eliano, ada Beckham Putra juga yang dipanggil gitu, guys ya. Nah, kemudian dari Borneo FC juga, tapi yang sangat disayangkan itu dari Borneo FC karena ada satu nama banyak sekali yang mengatakan jika pemain ini cocok banget untuk dipanggil ke timnas atau dipanggil oleh John Herdman, yaitu Komang Teguh ya. Ya, kita tahu karena gue di musim ini benar-benar mengikuti Persija, Persib, dan juga Borneo FC karena ketiga tim ini kan di awal putaran kedua yang masih memiliki chance untuk menjuarai Liga Indonesia. Jadi gue tahu performa dari para pemain-pemainnya gitu. Nah, sangat disayangkan ketika nama Komang Teguh itu tidak dipanggil oleh John Herdman. Ya, dia memang kalau nggak salah di Borneo itu yang dipanggil adalah Rivaldo Pakpahan ya. Namun menurut gue Komang Teguh itu dari performanya di musim ini dia itu ya cocok untuk dipanggil gitu ke timnas. Namun sayangnya mungkin tidak terlalu dipantau atau terlewat
diperkuat oleh John Herman. Namun menurut gua sih kalau misalkan Komang Teguh di musim depan itu penampilannya konsisten, apalagi kan dia dipertahankan oleh Borneo FC dan juga Borneo FC ya berlaga di Asia di musim depan. Jika Komang Teguh mendapatkan menit bermain di Asia, kemudian dia tampil konsisten dan bagus, mungkin untuk nextnya Komang Teguh itu bisa dipikirkan lagi oleh John Herman gitu guys ya, untuk memperkuat timnas Indonesia. Tidak hanya lebih menyoroti Persija saja gitu guys ya, tetapi ada juga klub-klub lain ya. Tentu saja sih John Herman memantau semua klub yang bertanding di Liga Indonesia ya, kelihatan banget gitu, karena dia itu kan datang langsung ke stadion, ke GBLA, ke JIS gitu guys, untuk memantau langsung pemain-pemain timnas kita atau talenta-talenta Indonesia, talenta lokal gitu ya. Itulah kerennya John Herman gitu. Dan kenapa menurut gua statement ini bukan karena dia berat ke Persija ataupun ada pemain yang diminati oleh Persija ya, seperti kata yang diminati oleh John Herman, maksud gua pemain Persija yang diminati oleh John Herman. Jadi dia itu memantau karena memang ingin berstatement netral gitu ya, berstatement netral dari title race antara Persib Bandung dan juga Borneo FC. Ini keren banget guys. Dan juga kita masih nyambung mengenai John Herman. Jadi John Herman itu melatih Persija EPA di sela tugas timnas Indonesia ya. Jadi pemain muda dari Persija Academy mendapatkan kesempatan berharga untuk mengikuti sesi latihan bersama di bawah arahan pelatih John Herman. Latihan bersama ini dilakukan setelah berakhirnya kompetisi Elite Pro Academy EPA dan bertujuan untuk menambah pengalaman serta wawasan para pemain muda di level tim nasional ya. Jadi ini bukan John Herman menjadi pelatih Persija EPA gitu ya, karena kita harus bahas Persija EPA dulu. Jadi tim mudanya Persija itu kan menjuarai EPA di tahun ini. Nah, jadi John Herman itu di sela-sela tugasnya dengan timnas Indonesia, karena memang kan pelatih timnas kan tidak selamanya melatih seperti pelatih klub gitu ya. Jadi di sela-sela tugasnya itu kadang tim EPA-nya Persija itu berlatih bersama ya, berlatih bersama John Herman. Bukan John Herman menjadi pelatihnya Persija EPA gitu guys. Lebih tepatnya tim mudanya Persija itu mendapatkan kesempatan untuk berlatih bersama John Herman. Ini merupakan privilege tersendiri ya untuk tim Persija muda gitu. Kenapa ya? Karena bisa dilatih oleh John Herman. Tentu saja menambah wawasan ya. John Herman itu kan pelatih yang kalibernya lebih ya dari Patrick Kluivert, mungkin setara dengan Sintayong. Kenapa ya? Karena dia itu kan pelatih yang sudah terbukti prestasinya. Dia berhasil membawakan Kanada ke Piala Dunia dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Jadi menurut gue sih ini privilege karena memang John Herman stay di Jakarta gitu ya. Mungkin karena itu gitu guys. Jadi untuk mengisi waktu luang itu lebih baik dia melatih gitu guys ya, bibit-bibit muda. Nah, jadi dari sini juga ini bukan karena John Herman Jackmania ataupun fans Persija gitu. Itu karena ya privilege John Herman ada di Jakarta saja, kemudian juga ya akses lebih dekat dan juga yang lain-lain. Walaupun memang banyak sekali yang cemburu ya dengan hal ini gitu guys. Banyak sekali yang cemburu, wah kenapa hanya Persija saja gitu, tidak klub-klub lainnya gitu guys ya. Tadi seperti yang gue jelaskan ya, mungkin karena memang akses ke Persija, tim mudanya Persija itu lebih mudah bagi John Herman dan juga tidak terlalu mengganggu waktunya gitu ya, karena memang John Herman stay di Jakarta. Jadi ya kebenaran lah bisa melatih gitu dan juga mengisi waktu luangnya tetap di sepak bola ya, bukan jalan-jalan ngabisin duit dan juga yang lain-lainnya seperti pelatih-pelatih sebelumnya gitu ya. Ini sangat positif banget untuk John Herman, dan dari sini juga kita mengetahui jika John Herman itu selalu memantau talenta-talenta muda Indonesia ya. Memang karena dia itu sangat peduli, dan juga salah satu permintaan ke Erick Thohir itu kan John Herman meminta jika kompetisi usia muda di Indonesia itu dibuat lebih kompetitif lagi, karena dia sangat peduli dengan bibit-bibit muda, dan juga karena dia percaya jika nanti bibit mudanya sudah bagus itu akan membentuk timnas senior yang lebih berprestasi lagi. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia itu jika ada timnas Indonesia underage atau U19, U16 dan juga underage lah, bukan senior, prestasinya bagus namun ketika ke senior itu gagal total, bisa dikatakan gagal total. Semoga dengan adanya John Herman dari proses dia yang sangat peduli dengan talenta-talenta muda itu bisa membuat
penampilan dari timnas itu konsisten, tidak hanya berprestasi di usia mudanya saja gitu guys. Bahkan ketika level senior, timnas itu tetap berprestasi, seenggaknya jadi langganan juara AFF, tidak hanya SEA Games saja gitu ya. AFF, kemudiannya syukur-syukur selalu masuk ke 4 besar AFC, itu kan doa kita ya. Tentu saja walaupun memang berat ya, tapi kalau kita memiliki harapan sih ya, harapannya atau impiannya setinggi-tingginya gitu. Kalau menurut Deddy Corbuzier itu, bangunlah mimpi setinggi-tingginya biar jika jatuh di tumpukan bintang-bintang, walaupun jatuh itu tetap sakit ya. Namun dengan proses dan juga cara John Herman menangani timnas ini sih, gue percaya jika John Herman itu sama seperti Sintayong, dia itu peduli dengan bibit muda, timnas usia muda gitu, dan juga memang kalibernya di situ, tidak seperti Patrick Kluivert. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih banyak guys.